Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Siapapun yang memperhatikan channel ini, jika sedang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Jika belum punya jodoh, segerakanlah punya jodoh ya Allah. Yang punya hutang, segera lunaskanlah ya Allah. Yang lagi berseteru tidak rukun, maka rukunkan kembali ya Allah. Yang sedang kehilangan pekerjaan, maka angkatlah derajatnya kembali ya Allah, lebih tinggi dari sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kabar Kolam. Itu tadi adalah sebuah doa sekaligus contoh ya, untuk siapapun yang memperhatikan channel-channel motivasi, inspirasi atau apapun. Biasakan untuk menulis komentar dengan cara ucap syukur dulu, kemudian hajat yang kita inginkan, supaya diaminkan banyak yang membaca atau yang melihat channel tersebut, sehingga jika satu doa itu berenergi, maka banyaknya doa makin banyak berenergi yang menyatu, otomatis akan lebih cepat terkabul. Sekarang kita akan membahas pertanyaan dari WhatsApp beberapa teman yang kurang lebih saya singkat saja, mirip-mirip. Intinya segera dilanjut, upload lagi tentang makna atau khasiat kulub geni itu yang berhubungan dengan jasad fisik seperti apa, yang berhubungan goib seperti apa, terus mekanisme penyembuhannya atau konsentrasinya itu gimana. Jadi intinya beberapa teman ini bertanya tentang cara kita berdoa atau memfokuskan isi doa kulub geni dikhususkan dalam hal suatu penyakit. Kalau fisik itu caranya pengarahannya gimana, kalau goib gimana. Oke, terima kasih pertanyaannya sebelumnya. Mungkin juga ini dipertanyakan atau mewakili pertanyaan dari teman-teman yang lain yang belum sempat WhatsApp ke saya ya. Jadi seperti kita ulangi dulu biar ada penjelasan bahwa bismillahirrahmanirrahim kulub geni itu kalau Allah yang dahulu langsung, aku Allah, akulah yang maha pengasih dan maha penyayang. Wahai geni, geni di sini bisa berarti geni yang sebenarnya, bisa berarti api, bisa juga setan, jin, iblis dan hal-hal yang bersifat api ya, atau apapun itu ya, bukan hanya geni sebenarnya. Cuma ini di doa kulub geni memang khusus diundang-undangkan atau difirmankan atau ditujukan kepada yang bernama geni tadi. Oke, selanjutnya bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Hanya aku Allah yang maha murah welas dan murah asih, murah pengasih, murah penyayang. Kun faya, qul huwallahu ahad dulu ya. Qul huwallahu ahad. Aku Allah, aku itu maha satu, maha esa, tiada Tuhan selain aku Allah. Satu-satunya Tuhan juga aku Allah, Tuhannya Tuhan juga aku Allah. Kun fayakun yang menciptakan kamu sekalian, Masya Allahu yang menguasai apapun aku Allah, Qadiran yang memastikan hidup matimu masih ada atau habismu, aku Allah. Abadan-abadan yang langgeng abadi selamanya juga aku Allah. Jadi di sini menegaskan kembali atas rahman rahim Allah lah api itu dicipta dan diizinkan hidup ataupun mati. Jadi tidak ada api yang abadi atau langgeng, yang langgeng hanya Allah, yaitu penguasa api, pencipta api, pentakdir hidup mati api, Allah itu sendiri. Nah, sekarang kita membahas yang fisik dulu, hubungan kulub geni dengan doa fisik. Kalau dalam unsur fisik kita kan terbagi dari 4 unsur ya. Kita itu ada unsur air, unsur tanah atau bumi, unsur api dan unsur angin. Nah, kenapa kulub geni dibaca 4 kali ya? Itu tadi menetralisir atau mengembalikan unsur ke dalam kemurniannya.
Kalau kemarin kita membahas untuk unsur gaibnya mutmainnah, shafiyah, alwamah, amarah, yaitu kesadaran atau ingatan, kemudian akal, keinginan, dan tumandang atau eksekusi, sifat bertindak. Itu adalah gaibnya. Jika gulu geni dibaca 4 kali, maka gaib kita tadi, nafsu 4 kita tadi akan cenderung kembali ke kemurniannya. Nah, ini juga sama. Ketika kita membaca doa gulu geni 4 kali untuk orang yang sakit, maka dalam hati kita itu 1 kali gulu geni untuk apapun sifat-sifat unsur-unsur yang berkaitan dengan air yang di dalam tubuh kita bersihkan kembali atas izin Allah melalui energi doa gulu geni. Dibaca 2 kali, kita khususkan seluruh unsur-unsur yang berkaitan dengan tanah atau unsur tanah. Kalau air kan kita sudah sadar ya atau paham ya, bahkan satu iklan di TV itu kan 85% kita air. Unsur air dalam manusia itu sudah kita sepakati ya. Nah, itu kita murnikan. Jika murni, maka yang terjadi sehat unsur air kita. Jadi air di dalam tubuh itu benar-benar manfaat, tidak ada yang tidak manfaat. Kalaupun tidak manfaat, dia akan keluar lewat jalurnya. Jadi mungkin keringat, atau mungkin air kencing, atau mungkin buang air besar, semacam itu. Kemudian kedua, sifat tanah tadi. Tanah itu jasad fisik kita. Segala hal yang tadi ada air tanpa ada bungkusnya atau tanah geleger kita atau jasad kita, ya tidak akan ada wadahnya atau apa ya, tidak ada tempatnya. Maka perlu juga tanahnya ini kita bersihkan. Taruhlah kita ingin air kita yang kita isi air teh, tapi kalau gelas kita wadahnya itu masih banyak kopi atau bekas minyak sayur, maka kopi kita nanti tercampur baur dan tidak nyaman atau tidak enak dirasa. Sama dengan tubuh. Ketika fisik kita bacakan gulu geni yang kedua tadi untuk fisik, untuk jasad kita, untuk yang berhubungan dengan tanah itu kembali murni bersih, maka yang terjadi mana air mana tanah jelas bersih, murni, enak, nyaman. Jadi fisik kita akan nyaman. Ketiga, bacaan gulu geni adalah unsur api. Nah, api ini juga jangan salah, sangat penting ya. Tanpa ada unsur api, darah kita tidak akan bisa mengalir dengan lancar, karena darah sendiri berasal dari api bercampur dengan unsur air, akhirnya bisa mengalir ke seluruh tubuh melalui pompa jantung yang ritmenya sudah sangat stabil jika kita dalam keadaan sehat atau jiwa-jiwa yang tenang. Yang terakhir 4 kali gulu geni kita bacakan untuk unsur angin. Mau unsur kita itu ada tanah, ada air, ada api. Kalau tidak ada oksigennya ya tidak bisa hidup. Makanya para praktisi yang memperhatikan syukur napas saja itu sudah sehat. Apalagi kalau kita bisa istilahnya memperhatikan semuanya, baik unsur tanah, air, api, dan angin, maka bisa lebih sehat lagi itu. Jadi ketika kenapa, kan ada yang bertanya juga, kenapa ya bener ya pas saya sakit batuk, saya pijat dada saya bacakan gulu geni dengan rileks, berangsur-angsur pulih om gitu. Ada yang berkata begitu juga. Akhirnya kan tanya, ini rahasianya apa sih? Nah, itu rahasianya tadi antara lain hal-hal yang berkaitan dengan fisik atau unsur-unsur air, tanah, api, angin netral kembali. Yang berkaitan dengan gaib, sifat mutmainnah, shafiyah, alwamah, amarah juga kembali lagi ke zona Nur Muhammad, atau bisa kita bilang semesta kemuliaan. Namanya semesta kan tanpa batas, jadi sangat luas, berlimpah, tidak ada istilah habis-habisnya gitu lah. Jadi
Mari kita membiasakan diri mendawamkan. Sebelum makan ya berikan waktu senggang sejenak untuk rileks, nyantai dulu, tarik nafas, baca Qul Huwallahu 4 kali kita tiupkan ke nasi kita. Pasti ada manfaatnya. Yang tidak percaya sangat manusiawi atau boleh diperbolehkan. Nah, untuk membuktikan silahkan buktikan sendiri sebelum makan, sebelum mandi, ketika kita menempatkan sepeda atau mobil kita di tempat parkir, kita bacakan Qul Huwallahu 4 kali. Ketika mau pergi, intinya ketika mau apa-apaan lah, misalkan mau menyalakan handphone ya, kita baca dulu Qul Huwallahu supaya apa? Pengaruh-pengaruh yang tidak murni yang mengotori informasi HP itu sekiranya tidak manfaat, otak kita akan menolak sehingga kita akan scroll atau kita pindah ke channel lain yang bermanfaat, yang lebih membuat kita makin bersyukur, makin nyaman, tentram, dan lain-lain dan lain-lain. Ketika kita senantiasa bersyukur dan terus di zona bahagia, maka alam semesta yang beberapa praktisi mengibaratkan sebuah cermin raksasa itu akan membaca hati kita. Ketika kita itu hatinya syukur, nyaman, tenang, menebar cinta, bunga atau bahagia, maka namanya cermin kan memantulkan apa yang di depannya. Nah, kalau kita di depan cermin tersenyum, maka gambar kita tersenyum. Kalau kita merengek, menangis, gambar kita ya toh, juga menangis. Artinya sama. Ketika kita sering mengeluh, menghujat, dawen-dawen open panas, dan jadi istilah suka menggunjing kejelekan orang, tidak mau menerapkan diri sesuai aturan main, terus ngopeni yang bukan haknya, ingin memiliki hak yang bukan hak kita, dan gampang marah, yang terjadi cerminnya juga seperti apa ya, membalikkan itu. Jadi alam semesta dalam bahasa makmumnya manusia akan menyuguhkan hal yang serupa. Maka saya selalu berpesan hati-hati mengeluh. Jadi rumus sukses sebenarnya sudah dan akan selalu ada dan mudah. Kita tinggal membalikkan. Jika hari ini sekarang kita sedang susah, sudah dirubah jadi bahagia. Jika hari ini sedang marah, sudahlah kembali ke bahagia saja. Jika hari ini sedang mengeluh karena kekurangan, sudah kembali saja rasakan keberlimpahan. Nah, masalahnya kan gimana caranya mengembalikan? Dengan doa Qul Huwallahu, inilah salah satu cara juga untuk mengembalikan. Yang suka tapping misalkan, Anda bisa dengan doa Qul Huwallahu itu di titik-titik curhat, kita baca Qul Huwallahu atas izinmu ya Allah, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah berkah doa Qul Huwallahu ini, urusan saya ABCD apa terserah selesai dengan sangat menyenangkan dan super cepat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semacam itu ya. Terus kita tapping titik-titik meridian yang membuat kita memancarkan sinar kebahagiaan, maka alam semesta akan cepat mengabulkan. Detik itu juga akan Anda rasakan. Buktikan aja, dicoba. Yang belum tahu cara tapping silahkan dicari, di sini juga ada channel kabar kolam, atau Anda boleh cari channel yang lain, silahkan. Metode tapping itu urutannya apa saja silahkan. Bisa juga dengan doa-doa pelepasan yang di sini juga ada ya, jadi silahkan. Jadi itu jawabannya ya. Untuk yang Qul Huwallahu ini kenapa sih kok manjur sekali, yang gatal-gatal bisa hilang, sakit gigi bisa sirna, batuk-batuk bisa reda, bahkan tumor ganas pun bisa tiba-tiba kempes dan normal di USG. Nah, ini keajaiban-keajaiban doa Qul Huwallahu. Bagaimana dengan Qul Huwallahu Sungsang? Hakikatnya sama sih, karena mau Qul Huwallahu, Qul Huwallahu Sungsang, Anas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Baqarah, Al-Fatihah, semua itu 30 juz sehakikat-hakikatnya itu ya tidak akan pernah menyimpang dari induk Al-Quran itu sendiri. Induk ayat Al-Quran adalah Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah sendiri tidak akan pernah menyimpang dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim adalah
bentuk rasa cinta welas asih Gusti Allah ke semuanya. Jadi jika kita boleh atau diperbolehkan banget memang meminjam atau sudah dianugerahkan Allah ke kita punya sifat ar-Rahman ar-Rahim, maka dengan bentuk Bismillahirrahmanirrahim inilah mencintai tanpa batas, mencintai tidak ada limitnya, mencintai yang terus-menerus kepada makhluk apapun yang terjadi. Anda akan benar-benar kembali ke semesta kemuliaan Anda. Jadi tidak ada pintunya, namanya semesta luas sekali tanpa batas. Keberlimpahan Anda, rezeki Anda, kesehatan Anda, kekayaan Anda, kekuasaan Anda, bahkan kehidupan Anda, ketenangan Anda, kemantepan keyakinan Anda kepada Gusti Allah, kesehatan Anda, rezeki Anda dari berbagai arah manapun dan dari berbagai bentuk akan terus berlimpah dan terus beruntung terus-menerus abadi selamanya tanpa batas. Ini jawaban saya. Allahumma bermanfaat. Sekali lagi kita mari berdoa, selain kita ucap dengan doa di mulut, di hati, boleh juga silahkan ditulis di kolom komentar dengan mengucap Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemudian hajatnya apa ditulis, supaya ketika dibaca para pemerhati yang lain diaminkan. Ketika diaminkan, maka silahkan merasakan kedahsyatannya. Demikian dulu ya. Terima kasih atas atensinya, atas pertanyaan-pertanyaannya. Allahumma berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.